Halo anak-anak, selamat pagi, salam sehat dan salam semangat. Pagi ini Ibu akan mengajak kalian untuk belajar tematik PPKN kelas 3 tema 6 tentang hak dan kewajiban menghemat sumber energi. Anak-anak masih ingat apa itu hak dan apa itu kewajiban? Bagus. Kalau begitu, kita simak sama-sama video berikut ini ya. Nah, manusia dapat mengolah sumber energi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber energi tersebut memudahkan manusia untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Sebagai contohnya, mengendarai kendaraan bermotor. Kita tentu membutuhkan bensin sebagai bahan bakar. Contoh yang kedua, saat malam hari kita membutuhkan energi listrik untuk penerangan. Nah, sumber energi di alam dapat atau ada yang bersifat terbatas. Artinya, jika habis tidak dapat diperbaharui lagi. Kalaupun bisa diperbaharui, memerlukan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, kita harus bijaksana dalam menggunakan sumber energi. Supaya apa? Supaya generasi yang akan datang masih dapat menikmati sumber energi. Maka, menghemat energi menjadi kewajiban kita. Kewajiban yang pertama adalah kewajiban menghemat BBM. Apa itu BBM? BBM adalah bahan bakar minyak. Kewajiban menghemat BBM yang pertama adalah menggunakan kendaraan umum saat berpergian. Lalu, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi seperti mobil, sepeda motor, begitu ya. Yang ketiga, menggunakan sepeda saat berpergian jarak dekat. Lalu selanjutnya, mengurangi bepergian saat jam sibuk. Kewajiban selanjutnya adalah kewajiban menghemat listrik. Yang pertama, mematikan lampu sebelum tidur dan mematikan lampu di siang hari. Mematikan televisi jika tidak ditonton. Menggunakan peralatan listrik yang hemat energi. Mematikan AC jika udara dingin. Dan membayar tagihan listrik tepat waktu. Kewajiban selanjutnya adalah kewajiban menghemat air. Yang pertama, mematikan keran air saat tidak digunakan. Lalu, menyiram tanaman menggunakan teko penyiraman atau selang. Selanjutnya, menutup keran air saat kita menggosok gigi supaya air tidak mengalir dengan percuma. Selanjutnya, tidak menghamburkan air saat mandi. Lalu, jika minum air harus dihabiskan. Jadi, air yang sudah diambil untuk minum tidak boleh bersisa ya, karena jika bersisa nanti akan terbuang secara percuma. Selanjutnya, tidak membuang sampah dan limbah apapun ke sungai.
Dan yang terakhir, melakukan penghijauan kembali di hutan yang gundul atau biasa disebut dengan reboisasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hak pemanfaatan sumber energi. Sebelum masuk ke hak, Bu Ayu akan bertanya, apa itu kewajiban dan apa itu hak? Anak-anak sudah paham ya? Betul sekali. Kewajiban adalah segala sesuatu yang kita lakukan. Lalu hak adalah segala sesuatu yang kita terima. Nah, sekarang hak pemanfaatan sumber energi. Yang pertama, kita akan mendapatkan makan makanan yang bergizi serta minuman yang sehat sebagai sumber energi di tubuh. Menggunakan lampu saat belajar di malam hari, menyalakan AC atau kipas saat cuaca panas, menyalakan televisi sebagai hiburan, memanfaatkan sumber energi di mana saja dan kapan saja supaya semua kebutuhan dapat terpenuhi. Lalu, yang terakhir adalah membayar tarif energi dengan wajar atau sesuai dengan penggunaan. Nah, kita boleh menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Jadi, kewajiban harus didahulukan daripada hak. Hak dan kewajiban harus berjalan dengan seimbang. Menghemat energi dilakukan sebagai penerapan sila kelima Pancasila, yaitu yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan simbol padi dan kapas. Nah, berikut contoh sikap boros energi. Sikap boros itu tidak patut kita tiru ya anak-anak. Jadi sebaiknya kita hindari. Nah, sikap boros yang harus kita hindari yang pertama adalah membiarkan televisi menyala ketika tidak ditonton. Maka saran yang tepat adalah mematikan televisi ketika acara sudah selesai ditonton. Sikap boros yang kedua, bermain mainan yang menggunakan listrik. Saran perbaikannya, bermain mainan yang tidak menggunakan energi listrik. Sikap boros yang ketiga, menyalakan semua lampu secara bersamaan. Maka saran yang tepat adalah menyalakan lampu yang digunakan saja. Lalu sikap boros yang keempat, menggunakan alat komunikasi sepanjang hari. Jangan ya anak-anak, yang benar adalah menggunakan alat komunikasi ketika diperlukan. Sikap boros yang kelima, membiarkan keran air menyala ketika tidak digunakan. Maka saran perbaikan yang tepat adalah betul, mematikan keran air ketika sudah tidak digunakan. Lalu di sini, cara kita menghargai energi yang dikeluarkan orang lain. Yang pertama, tidak mencela dan merendahkan pekerjaan orang lain. Yang kedua, menghargai orang lain yang sedang bekerja. Ketiga, merawat dan menghargai barang,
hasil karya dan usaha orang lain. Keempat, mengucapkan terima kasih kepada orang lain yang telah membantu kita. Dan yang terakhir, membayar jasa atau barang sesuai pekerjaan yang dilakukan. Nah, sekian materi yang bisa Bu Ayu sampaikan. Jika masih ada kesulitan, kebingungan, bisa japri wali kelas masing-masing untuk menanyakan hal-hal yang ditemui atau kesulitan-kesulitan yang ditemui pada materi hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Nah, sebagai tugasnya, tugas anak-anak disimak baik-baik ya. Mengerjakan soal latihan pada buku Pustaka Persada tema 6 halaman 22. Lalu, kerjakan bagian 1. Soalnya dalam bentuk pilihan ganda 5 nomor dan bagian 2 dalam bentuk isian singkat 5 nomor. Jadi, total soal yang anak-anak kerjakan ada 10 nomor. Tulis jawabannya saja di buku daring, lalu kirimkan dalam bentuk foto ke wali kelas masing-masing. Ingat ya anak-anak, dalam bentuk foto ke wali kelas masing-masing. Nah, sekian video pembelajaran pada hari ini. Selamat mengerjakan, tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih, Tuhan memberkati.